Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denesta, Prodi Keperawatan tingkat 3 Pangkal Pinang. Di sini saya akan melakukan simulasi tentang pengkajian kecelakaan, di mana pasien ini mengalami luka lebam di bagian abdomennya. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu kita kaji pasien, kemudian kita lakukan pengukuran, kita lakukan pengecekan nadi. Setelah kita mengkaji pasien, lalu kita melakukan pengecekan nadi dan pernapasan terlebih dahulu. Setelah dilakukan pengecekan tadi, kita lakukan pengecekan GCS untuk melihat tingkat kesadaran pasien. Lalu kita melakukan proses tindakan. Pertama itu kita pantau TTV pasien, lalu kita jaga pasien agar tetap tertidur. Kemudian kita lakukan pengecekan, kita lihat bagian yang lebam di bagian abdomen pasien. Jika terjadi luka lebam pada pasien, kita lakukan pengopresan dingin, di mana pengopresan dingin ini berfungsi untuk kita melakukan pengopresan dingin, di mana pengopresan dingin ini untuk mendinginkan pembuluh darah. Kita ambil es itu kita masukkan ke serbet, kemudian serbet itu kita letakkan bagian luka lebam tadi ke abdomen si pasien. Kita tunggu sampai 10 menit. Jika sudah, kita lakukan pembebat bagian tubuh yang mengalami lebam dengan menggunakan perban. Jangan terlalu kencang agar lebamnya ini, agar rasa nyeri di perutnya si pasien tidak mengalami sakit. Kemudian kita beri obat analgesik. Tujuan obat analgesik ini untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian setelah kita melakukan pengopresan memar dengan es, kita ganti es tadi menggunakan air hangat. Suhu panas akan membuat sirkulasi darah menjadi baik serta mencegah terjadinya pembekuan darah di area memar. Gunakan kantung atau kain khusus untuk kompres. Isi kantung dengan air panas dan ditaruh di bagian yang memar. Ini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Di sini saya akan melakukan simulasi endokrin pada pasien laki-laki 57 tahun yang dirawat di rumah sakit dengan keluhan lemas, sering kencing, mual, nafas cepat, kesadaran mulai menurun. Pertama kita melakukan pengkajian, lalu kita anjurkan pasien agar tenang, untuk tenang agar pernafasannya tidak abnormal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan GCS untuk melihat kesadaran pasien. Lalu kita masuk ke tindakan, di mana pertama itu kita jaga pasien agar tidak tertidur. Kemudian kita pantau TTV. Kita melakukan TTV, cek suhu, nadi, pernapasan. Kemudian kita melakukan terapi insulin, di mana kita memberikan obat-obatan diabetes. Keseimbangan kadar gula darah pada diabetes dalam beberapa kondisi sulit dikendalikan melalui penerapan pola makan sehat dan olahraga teratur. Ada beberapa jenis obat, biasanya dalam bentuk tablet, tapi ada pula yang diberikan melalui suntikan yang dapat digunakan untuk diabetes. Setelah kita melakukan pemberian obat tadi, kita melakukan pemeriksaan tes gula setiap hari. Lalu kita pasang kateter, dikarenakan pasien selalu kencing. Dengan pemasang kateter, pasien dapat beristirahat dengan nyaman. Di sini saya akan menjelaskan sistem integumen. Saya akan melakukan simulasi sistem integumen, di mana ada seorang pasien laki-laki 25 tahun dengan keluhan luka bakar. Pasien mengalami luka bakar di bagian badan depan, kedua tangan dan kedua kaki. Pasien mengeluh nyeri pada area luka bakar dengan skala nyeri 9. Dengan luka bakar ini kita melakukan pengkajian. Kemudian kita kaji
dengan skala nyeri 9 ini mengakibatkan pasien menjerit dan menginginkan cara apapun untuk menyembuhkan nyerinya. Lalu kita lakukan tindakan. Pertama itu kita atur posisi pasien di bed, tindakan supaya luka dapat terlihat jelas dan mudah dilakukan perawatan luka. Kemudian bila pasien mengalami luka bakar tertutup, maka minta izin untuk membuka pakaian supaya luka terlihat lebih jelas dan membuka pakaian dengan hati-hati. Bila sulit dilepaskan, maka kita basahi dengan NaCl. Lalu kita bersihkan luka bakar dengan cara mengirigasi, yaitu dengan cara mengaliri bagian luka menggunakan NaCl dengan meletakkan bengkok di bawah luka terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan debridement bila terdapat jaringan nekrotik dengan cara memotong bagian nekrotik dengan mengangkat jaringan nekrotik menggunakan pinset dan digunting dengan gunting kirurgis melalui dari bagian yang tipis menuju ke bagian tebal. Bila ada bula dipecah dengan cara ditusuk dengan jarum spit steril sejajar dengan permukaan kulit di bagian pinggir bula, kemudian dilakukan pemotongan kulit bula dimulai dari pinggir dengan menggunakan gunting dan pinset kirurgis. Kemudian mengeringkan luka dengan cara mengambil kasa steril dengan pinset anatomis, lalu kasa steril diletakkan pelan-pelan sehingga luka benar-benar dalam kondisi kering. Setelah itu kita beri obat topikal silver sulfadiazin sesuai luas luka dengan menggunakan 2 jari yang telah diolesi obat tersebut. Setelah diberi obat, lalu kita tutup luka dengan kasa steril dan plester. Baiklah, itu tadi adalah simulasi pengkajian sistem yang sudah saya lakukan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.